Satu, dua, tiga. Baik, selamat sore Bapak Ibu sekalian. Selamat sore juga khusus kepada Mbak Mela sebagai pengampu mata kuliah kewirausahaan. Kami ingin mempresentasikan hasil dari bisnis kami, proposal bisnis kami dengan melalui pitch deck. Di sini nama bisnis kami yaitu Viro, Vietnamese Roll, solusi makan enak tetap sehat. Dan tagline kami ini Happy Healthy Life. Viro sendiri kependekan dari Vietnamese Roll dan kata viral ini familiar dengan kata atau similar dengan kata viral. Maka dari itu kita ingin membuat Vietnamese Roll ini viral. Boleh dilanjut? Baik, di sini kita akan menjelaskan terkait company purpose, di mana kami hadir dengan visi dan misi yang jelas, yaitu menyajikan produk makanan yang sehat dan lezat, sehingga orang yang gemar menyantap kudapan atau mengemil bisa merasa tetap sehat dan bergizi tanpa mengeluarkan budget yang besar. Kenapa? Karena kita tahu banyak sekali nih keluhan yang muncul dari kalangan pemuda, yaitu mereka gemar mengemil atau menyantap kudapan, namun merasa bersalah atau merasa berdosa dengan badannya karena takut kehilangan bentuk badan yang ideal atau takut menambah berat badan seperti itu. Nah, kita juga ingin semua kalangan bisa menikmati produk kita. Maka dari itu kita membuat produk kita ini dengan harga yang terjangkau, bisa untuk semua kalangan. Boleh di next? Nah, selanjutnya dari beberapa diskusi yang telah kita lakukan, kita menemukan beberapa masalah dari diskusi kami, yaitu yang pertama, sudah banyak produk makanan sehat. Maka dari itu banyak nih pesaing kita. Namun, kita ini memberikan keunikan di mana kita para pembeli bisa memilih isian serta saus dari Vietnamese roll itu sendiri. Nah, isian dan saus dari kami itu sendiri unik karena rasa dan juga isiannya itu melokal. Jadi pasti bisa dimakan oleh orang Indonesia. Selanjutnya, di sini ada banyak kalangan menengah ke bawah yang mengeluh bahwa makanan sehat itu terlalu mahal. Jadi ada asumsi harga makanan sehat itu cenderung lebih mahal. Nah, kami hadir di sini untuk semua kalangan. Maka dari itu kami menjual produk kami dengan harga yang terjangkau sehingga semua kalangan masyarakat dapat menikmati makanan sehat, lezat dengan budget yang rendah seperti itu. Selanjutnya yang terakhir masalahnya yaitu rasa yang kurang masuk di lidah Indonesia karena kita tahu Indonesia ini identik dengan makanan yang full bumbu, santan, minyak, dan goreng-gorengan. Sehingga ketika mendengar kata makanan sehat, kita terpikir yaitu makanan yang rasanya kurang nikmat karena hanya sayuran, mungkin dikasih dengan mayones dan saus-saus yang rasanya kurang masuk di lidah Indonesia. Namun kita ingin membantah pemikiran tersebut dengan membuat rasa Vietnamese roll ini semakin melokal dengan saus dan isian dari Vietnamese roll versi kita. Boleh dilanjut? Nah, sekarang kenapa sih harus sekarang kita mengeluarkan bisnis ini? Apa urgensinya? Yaitu setelah pandemi, masyarakat termotivasi untuk mengonsumsi makanan sehat. Jadi dengan apa namanya? Dengan gaya hidup sehat sedang sangat ramai diterapkan oleh berbagai kalangan, bahkan beberapa ada yang menjadikan lifestyle ini sebagai ladang pencarian pekerjaan seperti healthy influencer, pedagang salad buah, dan sebagainya. Berbagai inovasi itu sudah ditemukan guna mendorong masyarakat untuk memulai hidup yang lebih sehat. Sesuai dengan problem yang kita paparkan sebelumnya, kami ingin konsumen nantinya dapat merasakan experience hidup yang sehat, namun dengan cara yang praktis dan terjangkau secara harga dengan mengonsumsi produk kami. Seperti itu. Itulah penjelasan terkait pembukaan dari kami dan juga terkait company kami. Selanjutnya akan dijelaskan oleh anggota kelompok yang selanjutnya. Terima kasih. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai ukuran pasar atau seberapa besar market yang akan kita jangkau nantinya dari bisnis yang kita jalankan ini. Dalam menjelaskan hal ini, kami menggunakan metode Tan Samsom atau seperti yang sudah tertera di PowerPoint, seperti diagram seperti itu. Yang pertama ada TAM atau total permintaan pasar.
Jadi di sini kami menargetkan produk kami kepada masyarakat yang ingin memulai gaya hidup sehat. Bukan hanya yang ingin memulai gaya hidup sehat, namun juga masyarakat yang sudah menjalankan gaya hidup sehat. Seperti itu, karena kami kan di sini menyediakan istilahnya snack, atau bisa juga untuk beberapa orang ini bisa dianggap sebagai makan. Makan yang benar-benar makan, bukan snack seperti itu. Nah, eh, walaupun walaupun produk yang kami jual ini cara pembuatannya terbilang cukup simple atau cukup mudah dan mungkin beberapa masyarakat di luar sana bisa untuk membuatnya sendiri. Namun masih banyak juga masyarakat yang seperti orang kantoran atau orang kuliahan itu mereka memiliki waktu yang mereka tidak memiliki banyak waktu untuk menyiapkan makanan, apalagi yang isi yang kami tawarkan dari Vietnamese spring roll ini adalah sayuran yang mana harus mencuci dengan bersih, harus nge-blanch dengan benar seperti itu. Jadi lumayan menyita banyak waktu meskipun ini merupakan makanan yang cukup simpel sebenarnya. Nah, kami hadir dengan produk kami agar membantu masyarakat untuk seenggaknya untuk menyimpan waktu mereka lebih cepat seperti itu. Jadi terus selanjutnya ada SAM, yaitu pasar tersedia yang dapat dilayani. Kami sendiri merupakan mahasiswa Universitas Pembangunan Veteran Yogyakarta. Nah, jadi tentunya market utama yang kami tuju adalah kalangan mahasiswa, khususnya mahasiswa UPN Veteran Yogyakarta seperti itu. Yang seperti yang telah dipaparkan di proposal itu kami eh, menargetkan pasar kami kepada mahasiswa UPN Veteran Yogyakarta secara utama, tapi kami juga menyediakan pengantaran atau order untuk mahasiswa ataupun masyarakat yang berada dalam lingkup daerah SCBD atau Seturan, Condong Catur, Babarsari, dan Depok seperti itu. Jadi tidak hanya terbatas ke mahasiswa UPN Veteran Yogyakarta saja, tapi juga masyarakat di luar UPN Veteran Yogyakarta juga bisa untuk mencoba seperti itu. Kemudian yang terakhir ada SOM atau pasar terjangkau yang dapat kami layani. Untuk hal ini kami perharinya memiliki maksimal kuantiti produksi, yaitu sebesar 10 pieces per hari. Kenapa kami menetapkan angka 10 pieces per hari? Karena kami ingin memaksimalkan produk yang kami buat. Dengan sedikitnya kuantiti yang kami hasilkan, tentunya kami dapat dengan fokus memerhatikan kualitas dari produk yang kami hasilkan seperti itu. Terus juga untuk sistem ordernya, produk kami dapat diorder melalui pre-order melalui sosial media yang telah kami sediakan dan juga bisa melalui WhatsApp seperti itu. Untuk ukuran pasar yang kami hadirkan sudah cukup sekian penjelasannya. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya kita melakukan pengujian terkait keunggulan-keunggulan produk kami dan juga kompetitif lainnya gitu. Setelah kita melakukan berbagai pengujian, kita menyimpulkan terdapat dua kompetitor yang memiliki produk yang hampir sama dengan kita, yaitu salah satunya cereal bar dan yang kedua merupakan makanan-makanan sehat seperti mungkin salad atau mungkin rice bowl. Nah, berdasarkan perbandingan dan juga uji keunggulan, kita menemukan terdapat dua keunggulan yang membedakan produk kami dan juga layanan kami dengan pesaing, yaitu yang pertama, produk kami itu tidak menggunakan bahan pengawet apapun dan juga bahan-bahan yang kita gunakan terkait bahan baku itu kita menggunakan 100% bahan organik, yang mana itu membantu kita juga untuk menawarkan produk yang berkaitan dengan produk-produk organik, yang mana itu juga membantu kepada para konsumen yang sedang menjalankan program diet. Kemudian keunggulan kedua yang membedakan produk kami dan juga layanan kami dengan pesaing adalah produk kami memiliki variasi rasa yang cukup beragam, yang mana kita tidak hanya menyajikan rasa manis, tapi juga kita menyajikan rasa asin gitu. Selain itu, dalam pembuatannya kita tidak hanya mempertimbangkan terkait rasa, kemudian mungkin juga tampilan dan juga kualitas dari bahannya saja. Namun kita juga mempertimbangkan terkait kebutuhan kalori dan juga kehigienisan produk, yang mana hal tersebut sesuai juga dengan tujuan kita, yaitu menyajikan makanan yang sehat, yang mana juga mendukung gaya hidup sehat, terutama kepada para konsumen yang sedang menjalankan program diet. Oke, mungkin boleh di next.
Oke, terima kasih. Nah, untuk selanjutnya tahapan yang telah kita lalui dan juga akan lalui terkait produk kita, yang pertama untuk saat ini kami telah melakukan beberapa langkah yang sudah dilakukan, yaitu yang pertama kita sudah menganalisa terkait kebutuhan pasar, kemudian kita sudah menentukan pasarnya akan dijual kemana. Selain itu kita juga telah menelaah kebutuhan modal terkait dana, kemudian bahan, dan juga kita mempertimbangkan juga terkait kemasannya, kemudian bagaimana media promosi yang akan kita lakukan. Selain itu kita juga sudah menentukan terkait bagaimana sistem promosi yang akan kita lakukan dan juga branding, dan juga kita telah menelaah beberapa mungkin permasalahan yang mungkin dapat hadir ketika kita sudah mulai masuk ke dalam pasar dan juga menjualkan produk, dan juga serta menganalisa solusi dari permasalahan yang mungkin hadir ke depannya. Nah, untuk saat ini kita telah berada pada tahap pengujian produk, baik itu dari segi bahannya, kemudian bagaimana uji klinis, dan juga bagaimana terkait seperti yang sudah saya mention sebelumnya, terkait bagaimana kita mempertimbangkan terkait kalori yang dibutuhkan oleh konsumen sendiri. Nah, kedepannya langkah yang akan kita lakukan adalah mulai untuk memperkenalkan produk kita kepada lingkungan sekitar, dan juga untuk mulai memproduksi produk-produk kami, dan juga mempromosikan serta menjualnya. Dan kemudian ketika kita sudah melakukan promosi, kita sudah mendapatkan penjualan produk, kami akan mencoba untuk mengumpulkan testimoni dan secara berkala akan melakukan berbagai upaya untuk lebih mengedepankan lagi mutu penjualan kami begitu. Mungkin untuk selanjutnya dapat dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk waktunya. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana perusahaan kami menciptakan uang. Apakah melalui fee atau melalui transaksi? Nah, kami menciptakan uang dengan kepentingan utama, yaitu menjual produk makanan sehat. Dalam hal ini, perusahaan kami mengembangkan produk-produk inovatif yang sesuai dengan tren makanan sehat yang baru. Tentunya dengan harga yang terjangkau dan dengan menyesuaikan bahan dan rasa yang masuk di lidah orang Indonesia. Dari penjualan ini, kami akan mengakumulasikan harga yang terjangkau tetapi tetap mendapatkan keuntungan yang tinggi dengan cara menyesuaikan harga bahan, namun dengan kualitas yang baik. Selain fokus pada produk, perusahaan kami juga memperhatikan branding dan packaging produk. Dengan adanya branding yang kuat dan dengan kemasan yang menarik pada produk kami, maka kami dapat meningkatkan daya tarik produk dan membantu produk menjadi lebih mudah dikenali di pasaran. Lalu dalam menjalankan strategi ini, perusahaan kami memperhatikan aspek keberlanjutan dan etika dalam produksi dan penjualan produk. Karena konsumen saat ini semakin peduli dengan isu-isu lingkungan dan sosial, perusahaan makanan sehat kami memastikan bahwa produk yang dihasilkan dibuat dengan cara yang berkelanjutan dan bertanggung jawab secara sosial. Hal ini tentunya dapat meningkatkan citra merek kami dan meningkatkan kepercayaan konsumen pada produk kami. Next slide. Berikut adalah tim kami, yaitu pengelola bisnis viral. Kami sebagai pemilik dan staf akan memikul tanggung jawab atas seluruh tugas dalam menjalankan bisnis kami. Berikut para pihak yang terlibat dalam proses bisnis viral, yaitu saya, Melina Patricia, sebagai manajer operasi, lalu ada Agas Tiapinang Kesti sebagai manajer keuangan, lalu ada Muhammad Iqbal Firdaus sebagai manajer marketing, lalu ada Auria Rahma sebagai karyawan. Deskripsi pekerjaan yang harus dilakukan oleh semua pihak yang terlibat dalam bisnis viral, yaitu tugas dari manajer operasi, yaitu mengkoordinasikan dan memimpin usaha, serta bertanggung jawab atas kegiatan operasional harian. Lalu ada manajer pemasaran yang bertanggung jawab dalam menjalankan kegiatan pemasaran produk, terutama dalam hal promosi, melalui media cetak maupun media sosial seperti Instagram dan Twitter. Lalu ada manajer keuangan yang bertanggung jawab dalam catat keuangan dan pembukuan kegiatan usaha, termasuk pengeluaran harian, keuntungan yang diperoleh, dan pembayaran pembelian bahan baku. Lalu ada karyawan outlet juru masak yang bertanggung jawab dalam menyiapkan produk mulai dari pencampuran hingga penyajian produk, serta melayani kebutuhan konsumen di outlet. Sekian penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh anggota saya. Terima kasih. Baik, sekian proposal ini kami buat dan kami ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan proposal bisnis ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada siapa saja yang telah meluangkan waktu untuk membaca proposal ini. Kami berharap bahwa proposal bisnis yang kami ajukan dapat dipertimbangkan, diterima, dan diberikan manfaat bagi semua.
Kami berharap bahwa banyak pihak dapat menerima proposal ini sebagai tahap awal dari merintis usaha Viro. Selain itu, kami juga berharap Bapak atau Ibu bersedia bekerja sama dengan kami dalam pendanaan investasi untuk kegiatan bisnis Viro. Kami menyadari bahwa proposal ini belum sempurna, oleh karena itu kami sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun untuk membantu kami dalam mewujudkan usaha Viro. Kami mengucapkan terima kasih atas waktu dan perhatian Bapak Ibu. Selamat sore.